Pemirsa, kawasan Kota Tua Jakarta Barat menjadi destinasi wisata favorit masyarakat habiskan libur tahun baru. Hari pertama libur tahun baru diperkirakan total 30.000 pengunjung datang ke Kota Tua. Warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Kota Tua untuk menghabiskan libur tahun baru. Pengunjung berlibur bersama keluarga dan sanak saudara menikmati sejumlah fasilitas di Kota Tua, mulai dari menaiki sepeda hias sambil berkeliling Kota Tua, berfoto, hingga berkunjung ke museum. Selain murah, pengunjung memilih berlibur ke Kota Tua karena bisa jadi wisata edukasi sejarah bagi anak-anak. Kalau saya dari Bekasi, tapi kebetulan ini ngajak keponakan saya dari Jambi. Dia kebetulan lagi liburan di sini. Kepengen banget ngunjungin museum wayang sama lighting art. Jadi saya pikir nggak usah kemana-mana, cukup satu tempat, tapi beberapa destinasi kita capai. Diprediksi selama musim libur, setiap hari ada 30.000 pengunjung datang berkunjung ke Kota Tua. Para pengunjung diimbau untuk menjaga barang bawaan serta mengawasi anak-anak. Dari Jakarta, Steven Patinama, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan dunia fantasi Ancol ramai wisatawan dari berbagai daerah. Para wisatawan mengajak keluarga untuk menjajal beragam wahana menarik dan seru. Ribuan wisatawan memadati kawasan Dufan selama libur tahun baru. Pengunjung begitu semangat mencoba berbagai wahana permainan di Dufan, mulai dari wahana ekstrim hingga wahana keluarga. Antrian panjang pun tidak terelakkan, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme wisatawan. Selain wahana permainan, berbagai atraksi khusus dan hiburan live juga disiapkan untuk menambah semarak perayaan Tahun Baru. Di sini, pengunjung bisa bersuah foto sepuasnya di sejumlah spot-spot ikon Dufan. Bu Dwi, kalau boleh tahu kesini sama siapa nih, Bu? Sama karyawan. Karyawan, kalau boleh tahu dari mana nih, Bu? Saya dari Cikamurang. Cikamurang, ini jauh-jauh kesini sengaja memang mau berlibur tahun baru kesini atau gimana? Ya, sengaja buat berlibur. Apa aja nih, Bu, wahana wayang yang udah dinaikin dan gimana suasana di Dufan? Wahana yang udah dinaikin, Biang Lala ya, Istana Boneka, baru itu aja sih. Lonjakan pengunjung Dufan diprediksi akan berlangsung hingga akhir masa libur Nataru. Pihak Dufan pun menambahkan petugas untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengunjung Dufan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Muhammad Zulkarnain, dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Dufan Ancol, Jakarta. Selamat siang, Dilami, wahana apa yang paling banyak diminati oleh para pengunjung? Selamat siang Reza dan juga pemirsa, salah satu wahana yang paling banyak diminati adalah wahana Niagara atau wahana air ya, karena kalau bisa dilihat nih, mereka adalah pengunjung yang telah selesai bermain wahana Niagara ya, dan tentu basah-basahan karena sebaiknya kalau naik wahana ini harus pakai jas hujan agar tidak basah, karena di sana ada ombak-ombak dan juga air-air mancur ya, yang sehingga membuat baju dari para pengunjung ini basah. Nah, lihat nih pemirsa, kita bisa lihat nih Reza bahwa ada perahu yang diisi sekitar 4 orang ini menyusuri terowongan, kemudian nanti akan menanjak ya, dan akan ada seluncuran yang isinya air semua. Tentu ini menarik dan jadi wahana yang paling diminati di dunia fantasi. Maka tak heran antriannya sudah mengular dari pukul 10 pagi tadi sejak dibukanya wahana Niagara atau wahana perahu air ini, Reza dan juga pemirsa. Namun Reza, buat Anda yang nggak mau basah-basahan atau pengen mencoba wahana ekstrim juga bisa mencoba kora-kora, kemudian histeria, tornado, dan untuk family friendly, saya bisa sarankan Anda juga bisa coba Istana Boneka, di mana memperkenalkan banyak boneka-boneka yang dari berbagai
Nusantara begitu ya, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, jadi menjadi wisata edukatif ya kalau Istana Boneka bagi anak-anak. Selain itu Reza, kalau melihat kunjungan di dunia fantasi di siang hari ini tentu banyak, namun diprediksi kalau sore hari jauh lebih banyak karena jam operasionalnya ini dibuka dari pagi hingga malam hari. Kalau melihat suasana tadi di 30 menit lalu Reza sempat terjadi hujan ya, namun untuk 10 menit ini memang sudah mulai bagus lagi kondisinya, cuacanya bagus lagi. Bahkan tadi ada sempat beberapa wahana yang tutup atau tidak diberlakukan sementara karena cuaca yang mengganggu. Namun kalau melihat cuaca yang secerah ini, memang wahana-wahana tadi seperti kora-kora, biang lala kemungkinan akan dioperasionalkan kembali. Nah, untuk harga tiket memang ada diskon selama periode Nataru 2026 ini, Reza dan juga pemirsa, apalagi kalau Anda melalui pembelian online begitu ya, di range 200 sampai 300 ribu rupiah per orangnya. Jadi kapan lagi Reza ada diskon, banyak wahana, kita liburan seru-seru tahun baru 2026 di sini. Reza, saya tunggu ya kalau habis siaran langsung ke sini kita naik wahana ekstrim histeria kali ya. Reza. Baik, terima kasih Dilami atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, libur tahun baru 2026, Taman Mini Indonesia Indah ramai dipadati pengunjung. Banyak orang tua mengajak buah hatinya untuk bermain di instalasi cahaya warna-warni di area hutan menyala. Selain anjungan Nusantara daerah, sejumlah kegiatan menarik hadir di Taman Mini Indonesia Indah dalam menyambut tahun baru. Salah satunya instalasi lampu di area hutan menyala Dongeng Nusantara. Hutan menyala menjadi salah satu instalasi edukatif. Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jalur yang telah ditata sambil menikmati kisah-kisah rakyat Nusantara yang dihidupkan melalui instalasi kreatif dan tata cahaya artistik. Mulai dari kisah Lutung Kasarung hingga Maling Kundang. Dalam momen libur sekolah dan tahun baru kali ini, banyak orang tua yang mengajak buah hatinya khusus bermain di hutan menyala TMII. Senang banget sih Kak, kan warna-warni nih. Terus kan lihat di sosmed tuh ada yang nih face painting kayak gini tuh tadi nyobain kan ya. Jadi seru banget. Kakak kalau boleh tahu kenapa sih mutusin untuk ngajak anak-anak ke sini gitu? Ya karena ini kan emang temanya buat anak-anak banget nih ya, Nusantara. Terus tadi sama yang lampu di sana, ya itu sih emang cocok buat anak-anak sih. Aktivitas pendukung juga hadir seperti free face painting serta melihat karya glow in the dark yang menambah keseruan suasana wisata malam. Dari Jakarta, Amrita Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Berlibur sambil belajar, wisata wahana edukasi Taman Pintar masih dipadati pengunjung. Putih telur, kemudian bisa... Lokasi Taman Pintar Yogyakarta tak jauh dari kawasan titik 0 km kota, diisi dengan berbagai wahana permainan dan alat peraga sains. Wisata ini pun menjadi favorit bagi keluarga, karena selain bermain, anak-anak pun dapat melihat dan mencoba langsung berbagai media belajar. Pengelola mencatat jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai 5.000 kunjungan per hari. Meski kondisi cukup padat, para wisatawan mengaku tetap antusias menikmati momen liburan mereka. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Gali Wisma di Taman Pintar Yogyakarta. Selamat siang, Gali. Apakah Taman Pintar ini masih ramai oleh para pengunjung dan apa atraksi favorit di sana? Baik, terima kasih Reza. Selamat siang. Siang hari ini saya berada langsung di lokasi wisata edukasi Taman Pintar Kota Yogyakarta. Ya, saya berada di dalam gedung oval, di mana gedung yang menjadi favorit, banyak sekali wahana yang bisa dicoba ataupun dinikmati oleh pengunjung, yang juga di Taman Pintar ini menjadi favorit bagi wisatawan ataupun orang yang berlibur bersama keluarga, juga mengajak anak-anaknya. Dan memang di gedung oval di mana saya melaporkan ini menjadi lokasi favorit, di mana di dalamnya banyak sekali wahana, alat bermain, juga alat peraga yang bisa dicoba oleh anak-anak. Dan di gedung oval ini biasanya ketika masuk akan dibuka langsung oleh akuarium besar yang di dalamnya banyak sekali ikan. Kemudian juga masuk lagi ada sebuah zona reptil, di mana di situ
ada 2-3 peraga dinosaurus yang besar sekali dan juga bisa bergerak dan bisa dilihat langsung oleh anak-anaknya. Dan di saya saat ini berada di zona listrik, di mana banyak sekali alat peraga yang bisa digunakan anak-anak. Saya akan coba secara langsung terkait di zona listrik ini. Saya berada di depan, ini adalah zona generator pedal, di mana anak-anak ini bisa menggenjot pedal dan nanti ketika sebuah energi listriknya besar akan menghidupkan nyala lampu yang ada di depan kamera ini. Kemudian ada juga di sisi sebelah sana, itu ini bisa saya sampaikan banyak sekali ya, orang tua mengajak anak-anaknya untuk bermain juga sambil belajar. Nah, ini adalah zona Pandeglang. Reza, juga pemirsa ini juga menjadi favorit. Ketika anak masuk di zona ini, memegang buah bola itu, kemudian akan menunjukkan sebuah energi listrik yang nantinya akan menggerakkan sebuah rambutnya itu bisa begini seperti itu, Reza, ataupun pemirsa. Ini juga menjadi favorit dan menarik sekali bagi para wisatawan, dan akan saya ceritakan atau sampaikan untuk jam masuknya ini dibuka mulai pukul 8:30 hingga pukul 5:30, Reza, dan harga tiketnya cukup terjangkau, dari harga anak-anak itu sekitar 15.000, kemudian untuk dewasa adalah 24.000, Reza, seperti itu. Baik, terima kasih Gali Wisma atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.